yang membuat akhirnya Kak Kalisa tidak sadarkan diri. Dan tak sadarkan diri di sini yang ku maksud adalah Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa part 31. Buat kalian yang gak mau ketinggalan kisah horor Wawa lainnya, bisa langsung cus ke playlist aja, Wak. Cari kisah horor Wawa, ada part 1 sampai part sekarang ya. Dan kali ini aku akan menceritakan satu kisah horor dari Wawa aku yang berasal dari Banten. Dan kisah horor kali ini gak cuma menakutkan aja, Wak, tapi endingnya yang betul-betul mengejutkan, miris, dan menyedihkan. Dari ribuan email yang masuk nih, Wak ya, kisah horor ini memang dipilih sama adik kawan aku. Karena kan kami tiap harinya selalu bagi tugas kan untuk seleksi kisah horor kalian. Adik aja yang baca kisah horornya sampai nangis, Wak, saking kasiannya kali dengan kisahnya ini. Penasaran kalian kan? Kalian tonton video ini sampai habis ya, tolong. Tapi bentar dulu, Wak. Sering kali aku baca komen kalian di kisah horor Wawa nih. Aduh, seru kali nonton kisah horor Wawa hujan-hujan. Atau malam Jumat hujan-hujan dengar kisah horor Wawa. Pas kali gitu kan. Nah, mumpung kali, Wak, musimnya lagi musim hujan ini ya kan. Pas kali ya kan, aku selalu menyertakan kecintaan aku yang satu ini, yaitu caplang kayu putih kemana-mana, Wak. Caplang kayu putih yang 100% kayu putihnya. Hangat dan aromanya selalu ada di setiap keluarga Indonesia ya kan. Tahu semua pasti kalian semua tahu kalau caplang kayu putih ini sudah dipercaya dari dulu, Wak, secara turun-temurun. Udah pas kali lah pokoknya pakai ini untuk tetap menjaga imun tubuh dengan perlindungan hangat dari caplang kayu putih ini ya kan. Bisa untuk sakit perut, pusing-pusing, ngangatin tubuh. Tapi nih, Wak ya, satu life hack lagi dari caplang kayu putih ini. Kalian bisa tetesin ini ke diffuser loh. Tengok nih belakang aku, mantap kan? Pakai ini karena ini bisa kali digunakan untuk melegakan pernafasan dan bikin relax, Wak. Pas kali syuting kayak gini biar nggak sesak aku kan, biar nggak tegang kali, relax. Pakai tetesannya caplang kayu putih di diffuser, mantap. Dan selain caplang kayu putih yang original, ini ada juga nih caplang kayu putih yang plus. Ini merupakan inovasi terbaru dari caplang, Wak. Selain bisa memberikan kehangatan, kalian juga bisa bakal terhindar dari gigitan nyamuk selama 12 jam. Jadi keluarga, terutama buat si kecil ya bunda, bakal terlindungi dari gigitan nyamuk. Jadi tunggu apa lagi, segera dapetin caplang kayu putih original dan caplang kayu putih plus ini di minimarket, toko sembako, di mana-mana lah, Wak, di tempat kalian terdekat, atau gampangnya cari di Caplang Official Store di Tokopedia dan Shopee ada. Cus, Wak, selalu sediakan ini untuk keluarga tersayang kalian biar hangat terus dan terlindungi dari gigitan nyamuk. Makasih banyak caplang. Nah, udah agak rileks aku sedikit ya kan, biar nanti nggak emosi juga aku menceritakan ini. Baru kita masuk ke kisahnya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah horor kali ini datang dari Wawa aku yang namanya Aira dari Banten, Wak. Tahun kejadian ini nggak dikasih tahu sama Aira kapan tepatnya. Jadi ceritanya kayak gini, Wak. Aira ini punya tetangga sekaligus juga kakak kelasnya dari dulu waktu SMP yang baru menikah bernama Kalisa. Ini nama samaran, Wak ya. Nah, keluarga Kalisa ini deket kali sama keluarganya Aira, namanya juga tetangga juga ya kan. Lalu Kak Kalisa ini memutuskan untuk menikah muda, Wak, yaitu setelah dia lulus dari sekolah dan langsung menikahi seorang laki-laki dari kampung tetangga. Nah singkat cerita, Wak, pernikahannya Kak Kalisa ini udah berjalan selama 6 bulan. Dan selama menikah, Kak Kalisa ini tinggal bersama keluarga suaminya di kampung sebelah itu. Dan nanti setiap bulannya Kak Kalisa ini memiliki kebiasaan akan selalu pulang nih ke rumah orang tuanya untuk mengunjungi dan menjenguk orang tuanya. Nah sebelumnya, Wak, pas masuk bulan keempat kepulangannya Kak Kalisa ke rumah orang tuanya ini, Aria pula Aira kebetulan lagi di rumah Kak Kalisa. Nah pada saat itu waktu Kak Kalisa pulang, Aira nih lihat wajah Kak Kalisa ini kok pucat kali, bawah matanya hitam, terus badannya kurus sekali, Wak. Dulu Kak Kalisa nih badannya berisi, bisa dibilang agak gemuk gitu loh, Wak. Ini nggak kurus kali Kak Kalisa kan. Waktu itu Aira nengoknya kaget lah waktu lihat fisik Kak Kalisa ini kan. Aira sempat berbisik ke mamanya waktu itu yang memang juga lagi ada di rumah Kak Kalisa. Mah, kok Kak Kalisa jadi kelihatan kurus sekali, Mah, ya kayak orang sakit, kata Aira. Kemudian mama Aira bilang, iya kali dek, lagi sakit mungkin. Dan setelah itu Aira pun memilih untuk bersikap biasa aja, Wak. Dia sambil ngobrol-ngobrol, kangen-kangenan dan seru-seruan gitulah kan sama Kak Kalisa ini. Sampai di suatu titik akhirnya Aira bertanya lah, Kak, maaf nih, kakak lagi sakit ya? Kok kakak pucat kali? Kakak sakit apa? Kata Aira kan. Terus Kak Kalisa jawab, enggak aku nggak sakit apa-apa. Aku ngerasa sehat-sehat kali nih. Tapi kok kakak kurus kali, Kak? Dulu kakak gemuk loh. Kak Kalisa jawab, nggak tahu dek, padahal kakak banyak kali loh makannya. Ya kayak dulu aja, nggak diet, nggak apa. Tapi ya dek, sebenarnya kakak tuh agak ngerasa sakit badan tuh loh. Tapi di bagian pundak kakak aja rasanya berat kali dek. Kayak lagi bawa berat 10 kilo. Terus kakak juga ngerasa kok kayak panas kali di bagian punggung kakak ini. Tapi kalau pas habis maghrib aja. Aira jawab, ngapa ya kak?
Tapi mungkin kakak karena kecapean aja kali nggak coba minum obat pegalinu gak? Takutnya nanti sakit pundak kakak makin menjadi pula. Atau kita pergi aja yuk ke dokter yuk biar afdol, kata si Aira. Yaudah deh besok anterin kakak ya ke rumah sakit. Iya kak, nanti Aira temenin kakak, kata Aira kan. Dah lah tuh keesokan harinya Aira sama Kak Kalisa pun pergilah ke rumah sakit kan pakai motor. Nah waktu itu yang bawa motor tuh Kak Kalisa, Aira dibonceng di belakang. Dan selama perjalanan ini Aira ngelihat sesuatu yang aneh. Aira ngelihat kayak ada semacam asap hitam tuh loh terus keluar dari bahunya Kak Kalisa. Nah Aira pikir ini apa nih, kok ada asap. Tapi ya udahlah dibiarin aja karena mungkin dipikirnya si Aira kabut itu mungkin. Dah lanjutkan lagi perjalanan kan. Sesampainya di rumah sakit diperiksa lah ini Kak Kalisa. Sekalian di ronsen waktu itu takutnya ada yang sakit di bagian dalam tubuh. Soalnya kan Kak Kalisa ini sering ngerasa sakit tuh di bagian pundaknya kan, takut entah bengkok atau salat urat lah gitu. Nah setelah diperiksa kata dokter hasil ronsen tubuh Kalisa nih ya nggak ada apa-apa mbak, bebe aja kok, nggak ada yang salah, mbaknya sehat-sehat aja kata dokter. Kak Kalisa jawab, tapi kok saya selalu ngerasa pegal berat kali bagian pundak ya dok ya. Tapi nggak ada apa-apa kok mbak, aman kok, tubuh mbak nggak kenapa-napa. Bisa dilihat hasil ronsennya, bener kan nggak ada apa-apa, normal ini. Nah pada saat dengar itu lega lah Kak Kalisa kan, alhamdulillah aku sehat, nggak ada macam-macam nih, cuma mungkin pegal biasa aja kali ya. Udah lah tuh nih Oke makasih ya dokter, kami pamit. Baliklah mereka berdua lagi. Nah pas balik ini seperti biasa Kak Kalisa yang bawa motor, si Aira di belakang kan. Dan untuk kedua kalinya dalam perjalanan itu Aira melihat lagi kepulan asap keluar dari bahunya Kak Kalisa. Dan untuk kali ini Aira coba ditepuk ya tuh asap di bahu Kak Kalisa biar hilang kan. Salah. Tepuk. Kak Kalisa di depan terasa nih ditepuk. Kenapa dek? Mau pipis po? Kata kayak gitu. Enggak kak, ada debu di bahu kakak. Kata gitu. Ada debu kata si Kalisa. Kalisa pula Aira. Udah tuh baliklah mereka balik kan. Terus bulan berikutnya, bulan kelima nih ya, seperti biasanya Kak Kalisa balik lagi lah ini berkunjung ke rumah orang tuanya. Tapi kunjungan yang kali ini pada saat itu Aira nggak sempat bertemu sama Kak Kalisa, soalnya Aira lagi nggak ada di rumah kan. Terus kira-kira jam 4 sore mamanya Kak Kalisa ini datang ke rumahnya si Aira. Si tante ini ngomong ke mamanya Aira, Mama Aira, tadi waktu Kalisa nih balik, Kalisa sempat cerita sama saya kalau dia akhir-akhir ini suka mimpi buruk. Di mimpinya itu Kalisa kayak diterkam binatang buas atau apalah gitu yang buat dirinya tuh sampai berdarah-darah dalam mimpi itu. Dan mimpi itu selalu dimimpikan berulang-ulang kali sama Kalisa selama 1 bulan terakhir ini Mama Aira. Kamu mau nggak nemenin aku buat antarin kami ke sesepuh atau ustadz lah gitu biar Kalisa ini bisa didoakan dan dikasih bekal lah gitu untuk pegangannya Kalisa supaya dijauh-jauhkan dari hal-hal bahaya. Takut pula saya bu, katanya gitu. Bantu kami ya, kata Mama Kalisa. Oh iya bu, tenang. Nanti saya temenin ibu ya ketemu ustadz atau sesepuh ya, atau sesepuh itu, kata Mama Aira kan. Dah pergilah itu mereka ke tempat sesepuh atau ustadz itu kan, didoakan Kak Kalisa itu kan. Dah nih balik lagi ke rumah. Dan setelah itu 2 minggu setelah kunjungannya Kak Kalisa ke sana untuk didoakan, tiba-tiba belum masuk bulan berikutnya nih ya, masih 2 minggu setelah didoakan itu Kak Kalisa diantarkan nih pulang sama suaminya ke rumah orang tuanya. Bukan buat diceraikan tapi buat dirawat. Soalnya apa? Kak Kalisa jatuh sakit perutnya membuncit, badannya urus sekali. Tapi udah pernah dibawa ke rumah sakit sama suaminya, tapi waktu diperiksa ya nggak ada apa-apa, hasilnya baik-baik aja, nggak ada yang salah sama badannya. Udah lah tuh dibawa balik sama suaminya kan ke rumah orang tuanya. Dan akhirnya setelah diantarkan sama suaminya nih balik lagi ke rumahnya lagi untuk bekerja. Dan semenjak itulah Kak Kalisa yang sakit ini diurus langsung sama orang tuanya. Tapi anehnya walaupun kelihatan sakit, Kak Kalisa ini makannya banyak-banyak aja, nggak kayak orang sakit yang nggak nafsu makan dulu enggak, banyak makannya Dan seminggu semenjak tinggal di rumah orang tuanya lagi, sejak itu baru mulai tuh banyak kali kejadian aneh yang dialami oleh Kak Kalisa dan keluarganya. Kejadian aneh pertama nih ya, kita mulai. Diawali pada saat Aira sama mamanya yang sedang dan selalu menginap di rumahnya Kak Kalisa atas permintaan mamanya Kak Kalisa ini lagi tidurlah di ruangan depan TV. Luas tuh memang ruangannya kan. Kak Kalisa mamanya pun tidur di sana juga, berkumpul nih di ruangan tengah itu. Nah terus ketika jam menunjukkan pukul 12:37 malam, ingat kali ini si Aira, tiba-tiba Aira terbangun karena dia ngedengar Kak Kalisa ini kayak muntah-muntah. Dan pas saat Aira membuka matanya pelan-pelan masih kelihatan samar nih kan, buka pelan-pelan. Sampai akhirnya Aira ini berhasil melek total. Aira terkejut sejadi-jadinya saat melihat Kak Kalisa sedang memuntah-muntahkan, mohon maaf, darah. Dan yang makin bikin Aira takut dan syok lagi si darah yang dimuntahkan sama si Kak Kalisa itu diminum balik sama Kak Kalisa lagi pakai tangannya Sampai-sampai sisa muntahan yang ada di selimutnya pun dimakanin lagi sama Kak Kalisa.
Kalisa. Karena Aira takut, shock dia kan, akhirnya Aira teriak lah. Langsung dibanguninnya tuh mamanya dan semua orang yang ada di ruangan tengah itu. Di sana mama Aira, mama papanya Kak Kalisa melihat kejadian itu juga. Wah, shock sama-sama. Mereka pun mencoba menenangkan Kak Kalisa dan bapak Kak Kalisa langsung manggil nih sesepuh di kampung mereka itu. Sesepuh pun datang. Dah, Kak Kalisa langsunglah didoakan dengan sekuat tenaga sampai akhirnya Kak Kalisa ini yang udah lemas itu tenang dan baru bisa balik lagi tertidur. Dah, nah karena semua orang di rumah Kak Kalisa itu melihat kejadian ngeri tadi, Wak, mereka pun langsung menyadari, oh ada yang aneh nih dengan diri anak kita. Ayah, ini bukan sakit biasa, kata mamanya kan. Akhirnya orang tua Kak Kalisa ini mintalah sesepuh tadi untuk bisa cari tahu nih apa yang sebenarnya terjadi sama anak saya. Sampai-sampai anak saya bisa melakukan hal seperti itu, Bapak. Dan sesepuh itu pun mengatakan bahwa Kalisa sedang diguna-guna sama orang. Dengar hal itu terkejutlah orang tuanya Kak Kalisa ini pastinya, Wak. Mereka sedih, gak percaya. Karena setahu mereka, dan Aira juga saksinya, Kalisa ini bukan tipe orang yang suka cari masalah, Wak, dan gak pernah punya musuh. Siapa yang tega menyakiti anak mereka ini, ya kan, pikir mereka. Akhirnya sesepuh tadi ini pun langsung lah mengadakan macam ritual gitu lah, Wak, untuk pembersihan badannya Kak Kalisa itu kan dari guna-guna itu. Tapi, Wak, bukannya mereda, yang ada hal aneh makin terjadi dan sering kali terjadi dan makin menjadi-jadi. Tuh, apalagi nanti kejadiannya gini, Wak. Selama Aira dan mamanya menginap di rumah Kak Kalisa, hawa rumah Kak Kalisa tuh panas sekali sampai berkeringat orang tua itu. Padahal suhu di luar malam itu dingin kali, Wak. Dan setiap malam menjelang dini hari Aira ini selalu mendengar suara-suara aneh dari dapur. Kayak dentingan gelas, kayak orang mau bikin atau mau ngaduk kopi itu ting 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 ting, suka dengar. Nanti ada juga, Wak, suara kayak ada yang lagi ngambil piring. Terus suara keran air dinyalakan, dimatikan lagi, dinyalakan, dimatikan lagi, dan lain-lain. Masih banyak lagi suara-suara aneh dekat dapur itu. Awalnya Aira pikir, ini cuma perasaan aku aja ini. Tapi ternyata mama Aira juga dengar hal yang sama, Wak. Dan tiap kali Aira sama mamanya mau ngecek ke sumber suara itu, ya nggak ada apa-apa. Dan hal-hal aneh ini terjadi, Wak, bukan karena rumah Kalisa ini berhantu atau mungkin memang biasa ada gangguan di rumahnya kayak gini kan. Enggak. Tidak, kejadian-kejadian aneh itu baru terjadi di rumah Kak Kalisa setelah Kak Kalisa balik lagi tinggal di rumah itu. Sebelum-sebelumnya nggak ada yang aneh-aneh di rumah ini, Wak. Ya, udahlah tuh ya. Gangguan masih terus berlanjut, Wak. Dan ini puncak ceritanya nih. Dengarin ya. Jadi keesokan malamnya setelah kejadian itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya si Aira ini melihat dengan mata kepala dia sendiri ada kuntilanak, Wak, yang sedang terbang dengan jarak sekitar 1 meter dari tanah. Nah, kuntilanak ini lagi mengitari rumahnya Kak Kalisa. Jadi waktu itu si Aira ini lihatnya dari jendela kaca yang ada di sebelahnya dia. Jadi kayak ada gorden gitu yang gak terlalu ketutup gitu loh, Wak. Nengok dari situ. Nah, kuntilanak yang ditengok sama si Aira itu, Wak, mukanya jelas sekali dilihat sama si Aira. Mukanya warna merah, tapi mukanya rata, Wak. Gak ada mata, gak ada hidung. Mulut juga nggak ada. Terus rambutnya acak-acakan, panjang menjuntai. Bajunya warna putih, lusuh kayak kena tanah gitu, Wak, kotor. Pokoknya serem kali lah. Nah, karena Aira ini takut, dia langsung lah bangunin mama. Mah, bangun, Mah, bangun, Neng takut ada kuntilanak di luar. Mama Aira pun langsung bangun juga nih. Dia ngeliat nih ke arah yang ditunjuk sama Aira kan. Dan betul aja, Mama Aira juga melihat kuntilanak itu lagi terbang berputar-putar mengelilingi rumah Kak Kalisa. Dan untuk menenangkan anaknya, Mama Aira cuma bilang, udah kamu tidur aja lah, jangan dihiraukan. Mungkin dia memang lagi pas kali numpang lewat itu, nggak ganggu itu. Udah lah tuh, Aira pun coba tidur balik ya kan. Tapi sekitar 10 menit setelah dia melihat kuntilanak itu, Aira masih belum bisa lagi lah balik tidur. Gimana mau tidur habis nengok yang seseram itu, Wak? Dan kalian tahu, tiba-tiba mulailah terdengar suara Kak Kalisa yang meraung-raung kayak suara harimau, Wak. Pas ditengok mata Kak Kalisa, matanya udah merah. Dia berteriak-teriak nih dengan suara rauman harimau. Kesurupan lagi Kak Kalisa. Dah, nengok itu semua Mama Aira dan seluruh orang yang ada di rumah itu langsung terbangun lah. Dan mereka semua mencoba menyadarkan Kak Kalisa. Dan pada saat itu, Aira sama mamanya Kak Kalisa langsung mencoba memegang dan menahan tubuh Kak Kalisa. Dan saat itu, Wak, tiba-tiba mereka berdua dikejutkan hal yang tidak masuk nalar, yaitu mereka melihat kuku Kak Kalisa tiba-tiba muncul keluar memanjang berwarna hitam. Dan itu disaksikan sama mamanya Kak Kalisa. Mereka kaget berdua, sejadi-jadinya saling tatap-tatapan, gak percaya ya kan. Dipegang, wih Mak, naik kukunya memanjang hitam.
Dan usaha mereka untuk menahan tubuhnya Kak Kalisa pun gak berhasil, Wak. Mereka udah gak kuat lagi nih untuk nahan tubuhnya Kalisa kan. Yang ada tiba-tiba tubuhnya si Aira didorong sama Kak Kalisa ke belakang sampai Aira terpentok kepala aja sampai di lemari, Wak. Saking kuatnya kali itu tenaga Kak Kalisa. Sama mamanya Kak Kalisa pun terpental juga dari tubuhnya Kak Kalisa. Udah berhasil dia lepas dari genggaman mama sama si Aira kan. Kak Kalisa pun langsung berlari, dia cakar tembok rumahnya, Wak, sampai retak-retak tembok rumahnya itu kata Aira. Dan gak sampai di situ aja, Wak. Aduh ya Allah, setelah Kak Kalisa mencakar-cakar temboknya itu, Kak Kalisa menelan bulat-bulat gelas atau mak kaca besar tuh di samping tempat tidurnya. Dan satu kali telan, Wak, mukanya langsung hilang. Ditelan sama Kak Kalisa, ditelan. Dan itu ditengok sama semua orang yang ada di ruangan itu. Mama Kak Kalisa pun nangis histeris sejadi-jadinya melihat tingkah aneh anaknya ini pastinya kan. Dan Bapak Kalisa yang pada saat itu langsung memanggil sesepuh pun akhirnya sampai di rumah, sambil juga mengajak beberapa orang warga tetangga untuk langsung diadakan pengajian malam itu juga. Dah, semua tetangga tuh dibangunkan, Wak. Para tetangga ini pun akhirnya berbondong-bondong lah datang ke rumahnya Kalisa kan, dan langsung sama-sama membacakan ayat kursi dan juga Yasin. Kata Aira, Wak, orang yang hadir di malam itu tuh sekitar 17 orangan. 17 orang. Nah pada saat itu Kak Kalisa ini masih ngamuk-ngamuk ya. Mereka terus baca-bacain doa. Sampai akhirnya Kak Kalisa tiba-tiba tertunduk lemas di kasurnya. Kemudian dia menatap tajam ke arah semua orang yang sedang mengaji sambil tertawa-tawa. Kok serem ya gue. Oke. Dia bilang, gak akan mempan kalian buat ngusir aku dari sini dengan hanya mengaji Yasin dan ayat kursi. Bahkan aku lebih fasih dan lebih tahu dari kalian. Hahaha. Cuy. Kemudian meludah Dewa. Apa gunanya kalian baca Yasin? Apa gunanya kalian baca Yasin kayak gitu, ha? Saya ini bukan setan penasaran dan gentayangan yang dibacain Yasin langsung pergi. Saya tidak akan pergi sebelum orang ini, Kalisa maksudnya, bisa saya bawa. Wah, sambil ketawa. Suara yang lengking keliwat sampai telinganya Aira pun sakit. Terus kata ustadz dan sesepuh di sana kan, lanjutkan aja bacaan ayat kursinya. Setan dan jin kayak gini nih cuma pengen goyahin iman kita aja. Lanjutkan. Nah, saat keluarga dan para tetangga di sana melanjutkan bacaan itu, Wak, Kak Kalisa masih tertunduk lemas nih, tapi dia tidak berhenti mengeram seperti harimau. Gitu. Mirip ya gue ya, coy. Dan gak berselang lama, Wak, rumah Kak Kalisa bergetar, Wak. Betul-betul bergetar kayak gempa bumi kata Aira. Dan hawa di rumah itu langsung berubah jadi panas sekali. Atap rumah tuh udah kayak mau roboh, Wak, saking kuatnya getaran itu. Dan waktu itu Kak Kalisa masih ketawa aja. Semua orang nengok itu panik. Dan pada waktu yang bersamaan nih, Wak, ya, Aira makin terkejut lagi ketika dia melihat ada sosok hitam bertanduk betaring muncul di balik pintu dapur. Cuma bentar aja habis itu hilang memang. Tapi semua orang di sana yang ada di rumahnya Kak Kalisa juga melihat apa yang dilihat sama Aira. Karena memang pintu dapur itu, Wak, betul-betul berada di depan mata mereka. Mereka semua nengok, bukan Aira aja. Yang ada tetangga-tetangga dan keluarga ini pun histeris juga setelah melihat penampakan itu kan. Dan Ustadz tetap menyuruh, tenang. Jangan ada yang keluar dari rumah ini, lanjutkan lagi baca ayat-ayat suci kita. Itu rumah bergetar itu, Wak. Dan biar kalian tahu, Wak, ya, getaran kayak gempa bumi itu kerasa sampai rumah tetangga loh. Tapi cuma 5 deret rumah yang dekat sama Kak Kalisa aja kerasa. Nah, deretan rumah ke sebelah agak sananya itu udah memang gak kerasa waktu ditanya memang. Tapi sampai 5 rumah dekat rumah Kak Kalisa kerasa getaran itu. Dan gak sampai di situ aja, Wak. Setelah mereka melihat sosok hitam itu, tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan suara kuplak gitu. Kayak ada besi jatuh dari atap rumah Kak Kalisa. Dan kemudian bapaknya Aira, bapak Kalisa, ustadz sesepuh, dan beberapa orang yang ada di dalam rumah itu keluar nih untuk pergi ngecek kan. Ngecek. Apa tuh yang jatuh? Dan ketika mereka keluar, Wak, mereka semua langsung berteriak, genderuwo, katanya. Nah, karena Aira di dalam rumah juga penasaran tapi takut ini pun, dia pun memilih lah ikut lari keluar, pengen nengok langsung. Dan betul aja, Wak, kata Aira menjadi salah satu saksi yang melihat genderuwo itu. Seram kali, Wak, kata Aira. Bertanduk dia warna hitam, tingginya melebihi pohon kelapa gede kali. Air liurnya terus menetes, Wak. Matanya merah melotot. Dan Wowo itu berada di belakang rumahnya Kak Kalisa. Lagi berdiri dia di sana. Nah, ternyata katanya rumah itu bergetar ya karena ulahnya genderuwo inilah. Semua orang di sana, Wak, yang kurang lebih ada 17-an orang itu nengok
nengok. Dan setelah mereka dikagetkan penampakan yang sejelas itu, sebagian wanita dan anak-anak yang menyaksikan penampakan itu pun langsung disuruh masuk nih ke rumah. Termasuk Aira pun disuruh masuk tuh. Nah terus Wak, sesepuh dengan suara keras nih sampai terdengar ke dalam rumah, kata Aira. Dia langsung tanya, "Kamu siapa? Siapa yang mengutus kamu? Tolong lepaskan anak ini, jangan kamu rasuki dia, pergi," kata Ustadz kan. Dan setelah Ustadz bertanya pada saat itu, tiba-tiba Aira bilang dia udah gak bisa dengar apa-apa. Yang dia dengar cuma suara lengkingan gitu, dan suara rauman dari Kak Kalisa. Dah nih Wak. Nah terus gak lama sesepuhnya pun bilang lagi, "Pergi kamu ya, wahai penunggu gunung P, kamu tidak diinginkan hadir di sini." Setelah dibilang gitu, balik lagi. Aira pun kembali hanya mendengar suara lengkingan gitu, dan raumannya Kak Kalisa aja. Mungkin tuh jawaban si penunggu itu kali ya, yang bikin telinganya ke si Aira nih ngelengking. Mungkin. Jadinya itulah yang membuat si Aira ini nggak tahu jawaban si sosok itu apa setelah ditanya sama sesepuh. Kok setelah sesepuh nanya, yang didengar sama Aira jadi gitu, sakit kali telinganya. Dah, tapi yang jelas Wak, setelah beberapa saat mereka semua berada di luar, langsung dibegegas masuk lagi ke dalam rumah kan. Dan kemudian sesepuh tadi menghampiri Kak Kalisa. Kepala Kak Kalisa dipegangnya sambil dibaca-bacakan surat dan kayak doa-doa gitulah dari si sesepuh ini, yang membuat akhirnya Kak Kalisa tidak sadarkan diri. Dan tak sadarkan diri di sini yang kumaksud adalah Kak Kalisa meninggal dunia dengan luka cekikan di lehernya. Ya Allah. Jadi Wak, baru diketahui sebenarnya Kak Kalisa ini meraung dari tadi itu bukan suara Kak Kalisa asli, tapi suara setan yang mencekik Kak Kalisa. Malam itu Kak Kalisa meninggal disaksikan keluarga dan seluruh warga di sana. Keluarganya nangis histeris menyaksikan kepergian anaknya untuk selama-lamanya dengan kejadian mengerikan itu. Ya Allah ya Robbi, gimana kalau aku posisinya jadi keluarga Kak Kalisa waktu itu? Gak usah jadi keluarganya dulu ya, orang yang ada di sana. Lihat dengan mata kepala sendiri, tak meninggal. Astagfirullahaladzim. Dan setelah kepergian Kak Kalisa Wak, sesepuh di sana pun akhirnya bilang kalau genderuwo yang mereka lihat tadi itu memang datang untuk mengambil atau menjemput jiwanya Kak Kalisa. Genderuwo ini Wak, katanya adalah penunggu gunung P di daerahnya si Aira ini. Sedangkan kuntilanak yang dilihat Aira sama ibunya tadi itu adalah suruhannya genderuwo tadi untuk bisa mengawasi Kak Kalisa ini. Gak tau lah buat apa, buat ngasih pertanda atau apalah gitu, Aira juga gak paham. Dan genderuwo ini Wak juga tidak akan pernah pergi kalau Kak Kalisa tidak dibawa, karena Kak Kalisa ini sudah diwadalkan, ditumbalkan sama suaminya sendiri. Jadi ternyata si suami Kak Kalisa itu Wak, katanya berguru gitu untuk mencari kekayaan dengan jalan yang salah. Dia bersekutu dengan setan, dengan jin. Dan FYI juga Wak, kata Aira di daerahnya ini memang masih banyak yang kayak gitu. Entah telu, santet dan lain-lain itu masih kental di daerahnya ya. Nah suaminya Kak Kalisa ini memuja genderuwo penunggu gunung P itu dengan syarat menumbalkan nyawa seseorang, entah siapapun itu. Dan dari cerita orang kampung sebelah Wak, ternyata bukan cuman Kak Kalisa aja ditumbalkan sama suaminya, adik kandung suaminya pun ditumbalkan juga. Jahat kali kau. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min zalik. Semoga Allah aja yang balas kejahatanmu ya, aminkan Wak. Jahat, apa salah Kalisa itu? Iya Allah. Dan gak sampai di situ aja Wak, kejadian menyeramkan ini. Setelah Kak Kalisa dikuburkan, di keesokan harinya pada malam Senin kejadiannya Wak, kata Aira maaf. Batu nisannya Kak Kalisa itu ditemukan sudah dicakar-cakar. Jadi kayak rusak gitu kan. Dan dari cakarannya itu Wak, sepertinya tuh kayak dicakar sama hewan buas gitu, kata Aira. Heboh lah semua warga kan. Dan setelah warga heboh dengan temuan itu, sesepuh di sana pun tadi bilang kalau sebenarnya ini ini entahlah, ini pendapat masing-masing ya. Kalau sebenarnya yang dimandikan, yang disolatkan, yang dimakamkan itu bukan jasad Kak Kalisa, tapi bonggol pisang katanya Wak. Memang yang mereka melihat itu ya seperti raganya Kak Kalisa, tapi sebenarnya itu bonggol pisang, kata sesepuh itu. Nah mendengar hal itu orang tua Kak Kalisa makin histeris lagi lah, nangis lagi sejadi-jadinya. Menyesal mereka telah membuat anaknya bisa mengalami hal itu. Tapi gimana lagi kan, waktu udah gak bisa diulang lagi, ya Allah. Nah terus kalau gitu jasad Kak Kalisa yang sebenarnya kemana Wak? Gak tahu aku Wak, wallahualam. Aira pun gak ada ngasih tahu. Aku juga gak paham kali nih ilmu berubah bentuk ini, gak tahu nih, mohon maaf ya. Ini soalnya cuma kesaksian dari Aira. Kalau
kalian tahu ilmunya, nggak usah kalian kasih tahu. Maksudnya kalau kalian tahu yang kayak gini ada, ya komen aja lah di bawah. Aku nggak tahu nih, wallahu alam di mana jasad Kak Kalisa sekarang. Ya, dan selain itu, Wak, sedihnya lagi 2 minggu setelah kepergian Kak Kalisa untuk selama-lamanya, ayahanda Kak Kalisa juga meninggal dunia karena penyakit TBC yang dideritanya selama 2 tahun terakhir. Ya, ayahanda menyusul Kak Kalisa. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang super menyeramkan menurut aku, super miris dan menyedihkan. Ya Allah, Kalisa, aku udah gak ngerti lagi nih mau ngomong apa. Semua kayak campur aduk gitu loh, Wak. Sedih, takut, marah. Kalau kalian dengar kisah ini mungkin ada yang ngerasa, ini gak mungkin terjadi lah, Nat. Kok kasihan kali, kok tega kali suaminya. Kita gak pernah tahu, Wak, ternyata masih banyak gangguan mistis yang ekstrim kayak gini loh di luar sana. Kita sekarang mungkin gak percaya karena saat ini kita gak ngerasain, kita gak melihat, kita tidak menyaksikan. Tapi mungkin akan berbeda kalau kita sendiri udah ngerasain hal yang sama juga ya. Nauzubillah min dzalik, janganlah dijauh-jauhin semuanya lah kayak gitu-gitu. Kejadian ini juga wallahu alam lagi, Wak, balik lagi ke kepercayaan kalian masing-masing ya. Yang jelas, ayo sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhumah Kak Kalisa dan ayahanda tercinta. Semoga mereka berdua tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Terima kasih banyak Aira. Kau udah sukses buat aku, tim, dan mungkin Wawa di sini terkaget dengan kisah ini, dan insya Allah ini bisa menjadi pelajaran untuk kami semua supaya selalu berdoa dan hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dijauhkan dari hal-hal mengerikan seperti ini ya. Amin ya robbal alamin. Wah, ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kisahnya. Buat kalian yang juga mau berbagi kisah pengalaman horor kalian kepada kami, bisa langsung kirim aja kisah lengkapnya apa adanya rapi ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku. Untuk kisah-kisah yang menarik dan juga menegangkan pastinya akan aku up di video-video selanjutnya. Terima kasih untuk semua para narasumber dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi kisah horor kalian kepada aku dan kami semua di sini. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.